Halo semua, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya guys. Serta klik tanda lonceng ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita sekarang mau ngajak kalian untuk bermain-main ke peternakan kambing perah di wilayah Kemirikebo, Sleman, Yogyakarta. Kita lihat di sini ada tugu. Ya, ini ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi selama kita mengikuti pelatihan di Bumi Nara Ria Farm. Jadi tetap menjaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Sangat dianjurkan selama mengikuti pelatihan di sini. Nah, lalu kita lihat ya, di sini ada patung kuda, dan ini adalah pendopo yang bisa kita pakai untuk bersantai, makan siang dan malam. Di pendopo ini asik banget tempatnya, santai, udaranya enak, ngopi-ngopi di situ sambil ngobrol, dan ya semua tempat yang ada di sini mengasihkan buat kita untuk berdiskusi. Ya, kita lihat ada kursi-kursi ya disediakan. Kita naik ke atas. Nah, di situ tempat meja makannya. Dan di atas juga masih ada tempat diskusi, ada kursi diatur sedemikian rupa sehingga sangat menyenangkan. Kita duduk di mana saja, di mana aja pasti enak. Kalau kita duduk sebelah sini, ya itu kita bisa melihat kandang kambing yang di sebelah sana. Kalau kita duduk sebelah sini, kita juga bisa melihat view yang berbeda. Dan ini adalah tempat pemerahan susu kambing. Oke, berbaris rapih mereka, dan sepertinya kambing-kambing ini udah tahu kalau mereka datang ke sini hanya untuk diperah. Jadi mereka langsung tuh cari posisi, dan bagian kepala mereka juga langsung masuk ke tempatnya masing-masing seperti yang kita lihat ini. Itu ada yang hitam 2. Jenis kambingnya semuanya mirip-mirip karena memang satu bibit. Nah, ini biasanya mereka setelah selesai, mereka tahu jalan pulang untuk ke kandangnya kembali. Nah, seperti itu. Ini berlangsung kira-kira 7 menit untuk pemerahan susunya sendiri. Mereka begitu tertib ya, kambing-kambing ini kembali ke kandangnya. Ada satu gembalanya di belakang. Nah, kita lihat dari jauh, mereka masuk ke kandang masing-masing berbaris, dan mereka tahu kemana mereka harus pulang, karena ini diatur dengan manajemen namanya gangway, yaitu diatur jalan mereka untuk berangkat ke tempat pemerahan dan juga untuk kembali ke kandang dengan jalur yang sama. Oke, ini kita bicara tentang perjalanan pulang dan pergi melalui gangway menuju tempat pemerahan. Dan itu semua yang kita lihat itu adalah kandang seperti komplek ya. Kalau kita ada di komplek perumahan, ya mereka persis tahu di mana mereka, di blok berapa mereka tahu kembali untuk pulang. Nah, ini juga ada kloter berikutnya bergantian. Setelah yang tadi masuk, sekarang ada kelompok kambing di kandang yang berbeda untuk diperah kembali. Gitu. Nah, ini ya, mereka coba untuk masuk ke tempat pemerahan. Mereka tertib ya, tertib sekali mereka. Dan ini rutinitas mereka dilakukan setiap sehari 2 kali. Oke. Oh sorry, bukan sehari 2 kali, tapi sehari sekali. Nah, jadi ini pemerahan. Biasanya susu kambing ini diperah, per ekornya itu bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 liter susu kambing. Gitu. Peralatannya juga cukup modern, dan kita lihat ya, sebelum diperah ada satu yang menjaga kandang pemerahan ini.
melakukan sterilisasi dulu ke puting ambing dari kambing tersebut. Nah, supaya menjaga higienitasnya. Setelah semuanya dicelup ke seperti semacam antiseptik, semuanya satu-satu disterilkan supaya menghindari terjadinya kontaminasi dari bakteri anaerob yang ada di udara. Nah, jadi mereka disterilkan, dan yang memeras juga harus steril. Wilayah dan lingkungannya juga harus steril. Jadi kambing itu nanti mengeluarkan hasil susu yang terbaik kualitasnya. Jadi mereka sangat menjaga higienitas atau kebersihan dari produk susu yang mereka hasilkan ini. Ya, kita masih menunggu ya proses untuk pengambilan susunya. Nah, ini sekarang udah mulai satu-satu diletakkan alat pemeras susu ke ambing. Jadi bagian dari tempat penyedotan susu kambing itu disebut ambing, bukan kambing ya, tapi ambing. Jadi nanti ambing itu sendiri terbagi dua, ada ambing kanan, ada ambing kiri. Nah, nanti diperas tuh di ambing kanan dan ambing kiri. Itu diletakkan alat pemerasnya. Nanti menunggu hasil sekitar 7 menit. Susunya itu sendiri nanti akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa yang sudah disediakan sedemikian rupa penataannya, sehingga nanti susu tersebut akan mengalir ke ruang pengolahan susu itu di tempat yang berbeda. Nanti kita akan lihat di mana ruang pengolahan susu tersebut. Ini ada Dr. Nur Adianto namanya. Dia sedang menjelaskan kepada para peserta pelatihan sangat detail. Ini dokter luar biasa nih, sangat menguasai semua ilmu perkambingan. Apapun kita tanyakan pasti dijawab oleh Dr. Nur Adianto ini. Oke. Jadi persiapannya lumayan ya. Total kira-kira selama satu kloter ini mulai diperas sampai berakhir itu kira-kira 10-12 menit. Oke. Kita masih menunggu. Ya, ini kambingnya kira-kira ada 20-23 ekor. Oke. Mereka yang ada 2 baris. Nah, ini sekarang udah selesai. Oke. Nah, ini Dr. Nur Adianto sedang menjelaskan tentang alat untuk melakukan penyedotan dari ambing kambing. Alatnya ini seperti dot ya, dia akan memeras. Tapi saya sendiri udah merasakan alat tersebut di tangan saya, seolah-olah saya disedot gitu ya, tapi memang nyaman. Dia soft sekali, tidak membuat kambing itu tidak nyaman. Mereka sangat nyaman untuk diambil melalui alat ini. Oke. Ya, berbaris cepat sekali, kerjanya memang sudah sangat sistematis. Nah, ini ada yang baru masuk lagi. Oke. Dan ini memang wilayah yang di sekitar ini memang harus selalu rajin disiram, dibersihkan dengan air untuk tetap bersih. Ya, peralatannya. Kambing-kambing yang ada di sini yang diperas susunya ini biasanya mereka memang diperas susunya kalau mereka sudah melahirkan. Karena kan kambing ini kalau punya susu itu sebenarnya tujuannya untuk diberikan kepada anaknya. Nah, anaknya ini minum susu kambing gitu. Tapi susu kambing itu hanya diberikan hanya berapa persen kepada anaknya, karena saking banyaknya produksi dari susu ini. Nah, selebihnya itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya
susu-susu di sini selain untuk kambingnya itu sendiri juga bisa dimanfaatkan untuk dipasarkan kepada masyarakat, karena ini susu kambing ini manfaatnya sangat baik ya, luar biasa. Banyak orang yang merasakan manfaat untuk kesehatan susu kambing ini, dan sekarang ini susu kambing ini sudah mulai menjadi budaya buat masyarakat di Jogja untuk meminum susu kambing. Kita selama ini hanya mengenal susu sapi untuk dikonsumsi, tapi sebenarnya susu kambing pun seharusnya kita bisa konsumsi. Cuma karena jumlah sapi lebih banyak, jadi peran susu kambing ini di masyarakat belum terlalu banyak gitu ya untuk bisa dimanfaatkan. Nah ini dokter sedang memperagakan ya, sedang memberi penjelasan tentang alat penyedot kambing ini. Sangat nyaman guys, alat sedot ini untuk kambing karena dia betul-betul empuk ya, soft, tidak nyakitin. Dan ini lokasinya, tempat pemerahan susu kambing ini lokasinya dia khusus ada di belakang kandang-kandang dan agak jauh dari kandang perawatan, dan sangat nyaman di tempat ini. Jadi pojok sendirian. Dan perlu diketahui ya, ini wilayah milik Bo ini dia berada di ketinggian di wilayah Gunung Merapi. Kita sendiri sebenarnya berada di Gunung Merapi ini. Nah itu tuh, itu sedang didemonstrasikan pada salah satu peserta. Bagaimana sih rasanya diperas? Nah itu, seperti itu alat peras. Dan rata-rata peserta yang merasakan bilang ini memang nyaman sekali. Sangat empuk. Semuanya penasaran ingin mencoba seperti apa. Olahan susu fermentasi. Oke. Sekarang ini kita beralih ya teman-teman. Nah setelah susu diperas, yang seperti tadi saya bilang, susu akan langsung dialirkan ke tempat pengolahan susu. Nah ini ada salah satu orang yang ahli sekali dalam mengolah susu. Dia sedang menjelaskan untuk apa aja sih susu kambing itu. Kalau menurut mereka susu kambing ini bisa diolah menjadi keju, yogurt ataupun kefir. Mungkin kalian belum tahu tuh, masih ada yang jarang tahu apa itu kefir gitu. Sebenarnya kefir sama yogurt itu hampir sama, cuma perbedaannya yogurt itu dia difermentasikan lebih sebentar dibandingkan kefir. Kefir lebih lama. Tujuannya sih sama, untuk kesehatan terutama di bagian pencernaan manusia. Dan baunya lebih asam ya daripada yogurt kefir ini. Kalau di masyarakat Arab sana, kefir ini udah menjadi suatu tradisi untuk diminum hampir setiap hari, terutama saat berbuka puasa. Jadi ada kefir, ada kurma. Kita lihat itu yang sedang menjelaskan tentang kefir. Nah, ada keju kambing juga. Kalau orang di Prancis, keju kambing itu sangat enak sekali rasanya. Tapi memang aromanya sangat kental ya, bau susunya gitu, kejunya. Tapi enak rasanya. Jadi orang yang udah biasa makan keju dari olahan susu kambing, itu dia akan sangat ketagihan gitu kalau makan keju dari susu kambing. Oke. Ya, ini masih tetap memperagakan ya tentang kefir. Oke. Semuanya dari susu. Oke, dan di sini juga selain di tempat pengolahan tadi, ada ruangan outdoor ya, semi outdoor yang dipakai untuk pelatihan juga. Jadi sambil kita praktek kandang, praktek untuk memerah susu, di sini juga ada pelatihan secara teori, ada ruangan yang disediakan. Jadi aktivitasnya
sangat menyenangkan di Bumi Nararia Farm ini, karena memang tempat pelatihannya itu nggak monoton di satu tempat aja gitu. Kita di hari pertama itu di ruang kelas gitu, in-house training. Nah hari kedua kita pindah ke ruangan ini ya, semi outdoor, jadi udaranya tuh enak banget. Terus disediain loh makanan-makanan khas tradisional Jogja. Kemarin kita sempet nyobain makan tempe pakai ketan, atau saya lupa namanya, pedes apa gitu namanya. Nah sekarang kita lihat nih, Dokter Nur Adianto sedang mempraktekkan bagaimana teknik cara memeras susu kambing ya, karena kalau kita tekniknya salah, kambing itu belum tentu mau diperas dengan nyaman. Tapi dengan teknik yang benar, kambing itu akan nyaman dan dia mau diperas. Jangan lupa sebelum memeras susu, pastikan kita steril dengan cara mencuci tangan. Lalu ambing dari kambingnya sendiri juga dibersihkan, dilap pakai kain basah setelah disemprot antiseptik. Nah baru kita siap-siaplah untuk melakukan pemerasan. Tekniknya, ambingnya dipegang ya, terus ditekan di bagian atas dengan ibu jari dan telunjuk. Nah 3 jari yang di bawah itu fungsinya untuk memeras gitu. Nah seperti yang dicontohkan oleh Dr. Nur Adianto ini. Nah kambingnya diam kan guys, diam aja dia, karena dia tahu emang susunya itu emang harus dikeluarkan dari ambingnya, karena kalau enggak nanti dia sakit kalau susunya nggak dikeluarin. Makanya dia pasrah tuh, dia diam aja, karena emang dia berterima kasih kalau kita diperes susunya. Langsung kita ambil botol, masukin langsung ke dalam botolnya. Dan biasanya suhu dari susu kambing itu setelah diperas tuh agak anget, karena kan dia di perut kambing itu sekitar 36 derajat suhunya, jadi susu kambing itu masih hangat. Nah seperti itu keluarnya tuh. Kalau yang udah biasa enak meresnya. Oke, setelah itu kita sekarang menuju ke kandang. Nah ini adalah kandang induk betina yang disatukan dengan jantan, induk jantan. Mereka dikelompokkan di masing-masing kandang itu rata-rata isinya sekitar 20 sampai 23 ekor. Setiap satu kandang itu ada 1 ekor pejantan yang tugasnya untuk mengawini induk betina. Lucu-lucu kan ya kambingnya tuh. Ini jenis kambing sanen semuanya, peranakan. Ya ini sanen. Sanen itu kambing yang berasal dari Swiss gitu. Nah bentuknya, dan biasanya ini mereka hidup di subtropis yang dingin wilayahnya. Tapi dengan teknologi yang baik bisa dikembangkan ya, sanen itu dikawinkan dengan etawa lokal, makanya namanya Savera, sanen peranakan etawa. Nah sebagian seperti ini. Nah ini indukannya jelas mereka merupakan sanen. Oke, bagus, rata semua yang ada di kandang ini. Beratnya, bobotnya hampir sama gitu. Rata-rata kalau mereka sudah disiap dikawinkan itu usianya kalau sudah 10 sampai 12 bulan gitu. Nah mereka akan siap untuk dikawinkan dengan jantan. Oke, kandangnya ini ukurannya itu untuk 20 ekor itu 2,5 meter dikali 12. Jadi 2,5 lebarnya, 2,5 lebarnya dan 12 itu panjangnya. Jadi mereka kira-kira 1 ekor itu 1,5 meter. Jadi cukup luas sebenarnya. Kalau mereka ada yang istirahat, tidur, itu mereka akan nyaman satu kandang dengan ukuran itu. Kandang ini bahannya kayu. Jadi kandang ini tidak nyengat baunya, ya wajar kalau masih ada bau karena memang
Kambing ini kan semuanya buang kotoran, air seninya di sini, buang kotoran embeknya juga di sini. Jadi pasti ada bau sedikit, tapi karena kandangnya itu air kencing itu langsung turun ke bawah gitu. Dan ini kambingnya nggak pernah dimandiin loh, tapi bersih gitu. Mereka karena nyaman, jadi nggak bau. Kandang kayu katanya lebih kuat dibandingkan yang bajaringan ya. Bajaringan itu mudah sekali digedor-gedor sama mereka, bahkan bisa terlepas. Nah ini lihat, ini ada induk jantan. Nah gagah sekali ya. Inilah dia nih, usianya nggak kurang dari 4 tahun, tapi bobotnya besar. Ini mungkin berbobotnya sampai 70 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo beratnya si jantannya. Oke, langsing-langsing ya semuanya, nggak ada yang gendut kambingnya, karena memang sehat. Biasanya kalau kambing itu tidak sehat, dia perutnya buncit gitu. Ada juga kambing itu yang ambingnya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk memerah susu, karena ambingnya itu pernah mastitis. Tahu kan mastitis? Nah ini dia nih, ini ada data ya untuk pengelompokan atau nomor dari tiap-tiap kambing di tiap kandang. Jadi semuanya tercatat gitu, sesuai dengan yang ada di whiteboard itu. Jadi nggak ada kambing yang salah kandang nih, karena udah dicatat semuanya. Dan yang mengurus ini adalah memang ahli kandang, ada khusus di divisi kandang, mereka yang mengatur semua populasi di sini. Gagah sekali ya, kita lihat jantannya, tanduknya juga panjang. Dan jantan itu katanya yang paling utama badannya memang harus sehat, kokoh, dan kakinya juga kokoh. 2,5 kali 12 Pak. Ya 2,5 kali 12 kan Oke, ketemunya 30 meter. rapi ya kandangnya, kita lihat. Jadi hampir semua kandang di sini ada pengaturan yang baik sekali, berdasarkan kelompok usia dan berdasarkan juga kelompok berat badannya, ada bobot badannya. Memang Bumminararia Farm ini sangat memiliki standar ya, mereka juga punya sistem yang baik dalam pengembangan ternak di Bumminararia Farm. Oke, nah ini kita sekarang lihat ke kandang bayi kambing atau namanya cempe. Ya, cempe yang kita lihat ini usianya kira-kira berusia 4 sampai 6 minggu gitu. Ya, 4 sampai 6 minggu, bagus ya, lucu-lucu ya dia bibitnya ya. Mereka masih satu kandang dengan induknya ya. Ini baru lahir sekitar 4 minggu ya, ini induknya ya. Wah, mereka sangat nyaman. Tapi ada sebagian cempe itu baru lahir biasanya 7 hari pertama bersama induknya. Setelah 7 hari baru mereka, nah ini biasanya ini baru lahir ya, 7 hari ya. Ini baru sekitar 7 hari nih gitu. Ini biasa satu kandang sama ibunya. Oke, ini juga ada diajak kita melihat kandang cempe yang lain. Jadi satu kandang itu nanti setelah 7 hari mereka akan dipisah di kandang masing-masing. Nah ini seperti ini nih, mereka punya kandang masing-masing di atas 7 hari sampai usianya 3 sampai 4 minggu, atau saya lupa, mungkin 3 bulan ya. Nah sampai 3 atau 4 bulan nanti setelah itu baru dipindahkan lagi ke kandang yang lain gitu. Mereka baru bergabung dengan yang lain. Nah itu lihat, kita ada tanduknya yang dicopot ya, dilepaskan supaya tidak, kalau nanti besar mereka tidak saling menanduk. Jadi sekarang udah ditemukan caranya, bagaimana cara
Dishardening namanya. Dishardening itu melepaskan tanduknya gitu, supaya mereka tidak berbahaya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kami bawa teman-teman semua untuk melihat-lihat kandang kambing. Nah, ini kita masih melihat si jantan, besar sekali nih badannya, besar sekali, dan dia sangat kuat. Dialah yang menjadi pejantan yang mampu menghamili semua induk betina sehingga memiliki banyak anak-anak baru. Tetap dirawat ya di. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan, kita liput dalam perjalanan kita untuk melihat kandang di Bumi Nararia Farm. Bagi siapa aja kalian yang mau datang, bisa langsung mengikuti pelatihan di sini dan bisa mendapatkan informasi untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari. Pasti menyenangkan guys, udaranya dingin. Oke, saya rasa itu saja dulu. Sampai jumpa kembali.